Gara-gara jadi host di MLD Spot TV, gue Gue jadi akhirnya bisa bayar cicilan. Oke, kali ini kita bakal ngewawancara Reza karena bener. gue sama Andri akan menjadi MLD Podcast hostnya. Jadi gimana bro? Gimana, Awal bro? karir dari awal sampai sekarang bisa jadi hostnya MLD Podcast. Lihat kan? Tapi kredit aman ya? Aman. Lihat kan baru dikasih tata sedikit sudah sombong. Sudah, Ya memang. kan? Sudah tahu diundang, tidak bersyukur. Mau ambil tata saya. Enggak, lo taunya gak diundang? Kita enggak ya? Lu yang diundang sebenarnya. Pokoknya lo siap-siap aja sih. Abis ini kita bakal jadi host MLD Podcast. Lu tuh sebenarnya udah berapa season sih kalau sama MLD Podcast tuh? Aku pusing casting mana lagi ya? Tuh, actingnya bagus banget nih berdua. Ya. Enggak acting. Oh enggak acting ya? Emang ini beneran? Udah dong, aku takut nih. Tadi di brief sama teman-teman. Buat gantiin gue. Buat gantiin, iya. Buat gantiin lo. Makanya kita pengen tanya dulu kredit aman apa enggak, cicilan-cicilan semuanya tuh aman apa enggak. Aku pengen bisikin kuping kalian dong. Apa? Anjing. Ya udah Tepuk gak tangan apa-apa lu nih dong, buat tepuk tangan lu dong, nih. penutup lo. Oh Gak apa-apa. iya. Tepuk tangan lu dong, ini dia. Bintang tamu kita untuk kali ini. Gila ada Di 2000 orang yang nonton. MLD Podcast, mereka adalah aktor yang juga biasanya kalau kita lihat bisa berprofesi sebagai macam-macam hal. Jadi chef bisa, jadi atlet bisa, jadi orang yang putus hubungan bisa, ya kan? Wow. Jadi host juga kayaknya paling bisa nih mereka berdua. Karena kebetulan mereka ini adalah host dari MLD Spot TV. Keren. Ada Taskia sama Andri, apa kabar? Baik. Kenapa tidak baik? Baiknya kok gara gue baik. Kenapa emang lo gak baik? Baik. Kabar selama pandemi ini baik-baik saja. Baik-baik aja ya. Baik-baik saja. Agak-agak tapi baik. Agak-agak deg-degan. Enggak, kalau gue sih gak deg-degan. Soalnya kita kan bakal ngegantiin MLD Podcast. Jadi kita umurnya panjang lagi ya. Iya. Lo kok begitu? Oke. Udah gak apa-apa, ini kita makanya kasih celah, ngasih waktu lo buat perpisahan. Yuk, wawancara kita yuk. Ayo. Gak apa-apa, Tuhan menyayangi orang-orang yang dizolimi. Itu betul. Itu betul ya. betul. Tapi kita semua emang terzolimi sama COVID ya. Oh iya memang. Ya apalagi ini lo bakal. Aduh. Baru kali ini nih, bintang tamu ngejatuhin host di sini doang. Tapi sebelum kita mulai nih, kita mau ngingetin sekali lagi kalau misalnya teman-teman di sini semua, jangan lupa dong untuk nonton YouTube channel kita untuk bisa nonton video-video inspiratif lainnya. YouTube channelnya ada di mana? Ayo. Ada di YouTube-nya MLD Spot. TV. Iya. Enggak Spot dong. TV, benar. MLD Spot TV. Oh iya MLD Spot TV ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Kalau misalnya orang-orang tuh pengen follow Instagram kita nih, buat request bintang tamu atau nanya sama bintang tamu kita, nanyanya kemana sih? Tet. Oke. @MLD Spot. Iya. Itu jawaban gue. Kita tuh selalu tag Iya, team. keren. Aku Sorry. punya pertanyaan ketiga. Oke, coba. Aku pengen dengerin MLD Bentar. Podcast. Pertanyaan nih. Bapak jangan sampai menjatuhkan karir ya. Enggak, Oh, iya. enggak. Ini semua tentang MLD Spot dan Iya. MLD Oke. Podcast. Aku pengen dengerin MLD Podcast di Spotify. Akunnya namanya apa ya? MLD Spot Podcast. Aku cinta MLD. Cintaku selalu ada di MLD Spot. Itu lebih ke password menjilat ya. Soalnya MLD gue tuh, Podcast. MLD Podcast. Bener dong tadi gue. Bener. Ya benerin aja lah. Kita sama-sama saling bantu biar Saling kagak pada bantu. jatuh sebenarnya. Bener. Jadi IG-nya MLD Spot. Spot. YouTube channelnya MLD Spot TV. Dan Spotify-nya di MLD Podcast. MLD Podcast. Nah kali ini spesial banget karena kita itu udah kedatangan 2 host dari MLD Spot TV. Yang Siapa ya? biasanya kita tonton cuma di TV. Tuh. Ya kan? Bener. Sekarang suaranya ada juga di Spotify. Betul. Coba Harus suaranya. berwibawa gak sih? Benar. Iya. Kayak paling low gitu gimana? Boleh. Paling low kayak karir kalian sekarang. Amit. Tapi kan abis ini kita ambil ini MLD Podcast. Iya. Aku mau bilang ambil TV tapi susah ya. Aku gak ganteng ya. Tapi kalian berdua sekarang aktivitasnya lagi ngapain aja nih? Terlepas dari host dari MLD Spot TV gitu ya. Masih sibuk syuting atau ada project apa gitu? Kalau gue abis ini mau ada syuting film. Oke. Ya gue sekarang lagi jalan 2 sih MLD Spot TV sama Podcast. kan itu nanti. Oh iya. Serang terus. Gue jalan MLD Spot sama mau jalan film lagi. Oke. Kalau lu Andre gimana? Kalau gue kemarin baru selesai syuting series, terus Oke. nanti
bulan depan kayak baru mulai persiapan lagi buat syuting series. Oh, Suara gue kayak agak berat gitu ya kalau di sini. Gak ya. apa-apa. Karena kan Bisa kita mau dibawa. ngambil kerjaan dia. Iya, gak apa-apa. Muka ganteng, suara juga ganteng. Gak apa-apa. Tapi gini ya, orang-orang tuh kalau misalnya kita tanya sekarang gitu ya, cita-citanya waktu kecil apa sih? Banyak orang-orang yang emang sesuai sama cita-citanya. Aku kecil pengen jadi dokter, beneran Ya. jadi dokter. Aku kecil pengen jadi orang kaya, jadi kaya beneran. Lu jadi apa? Kalau aku sih cita-citanya? pengen jadi host ML di podcast dong. Aku juga bisa, lu emang gak mau doang. Sama itu juga salah satu cita-cita gue sih. Tapi kalian emang dari kecil emang cita-citanya pengen jadi seorang aktor gitu, pengen jadi seorang artis gitu, dan pengen ada di layar kaca dan layar lebar gitu atau gimana? Kalau gue sih sebenarnya dari kecil gue waktu dulu masih sekolah ya SMP tuh gue sebenarnya udah jatuh cinta sama dunia teater. Cuman kan Oh jadi Waktu basicnya teater dulu gitu ya? cuman Oke. kan waktu itu masih sekolah gitu. Terus selesai setelah lulus SMP SMA kuliah gue sempat lupa tuh karena gue kuliah juga agak jauh ya, nggak nyambung sama jurusan pekerjaan yang sekarang gue lakuin. Oke. Waktu itu kuliah jurusan teknik pertambangan. Wah Sangat- cocok. Sangat dekat. Cocok. Sangat Cocok. dekat. Jauh Cocok, banget cocok. gitu. Cuman kayak gue salah jalan deh. Terus gue Iya, iya, lanjutin iya, iya. teater lagi. Ya Aha. sekarang gue udah di sini. Tapi in a way sebenarnya cocok juga sih pertambangan. Kita kan lagi nambang uang Oh sekarang bukan kan. bukan lagi. Jago juga ya Bapak ya? Iya benar ya, makanya jadi host. Oh iya benar. Oh iya. Kita harus sepintar dia. Iya, Jadi dong. kita harus sepintar dia. Iya banyak baca Google ya. Nah kalau lu sendiri gimana? Awalnya emang kepikiran juga jadi aktor gitu gak? Nah itu yang selalu gue ceritain ke orang-orang gitu. Misalnya gue di interview terus ditanya cita-citanya apa. Karena gue tuh gak pernah bercita-cita kayak misalnya anak kecil zaman dulu kan kayak ya cita-citanya jadi dokter, astronot itu yang paling sering. Dokter, astronot, sama arsitek ya kalau gak salah. Oh, Nah kalau gue tuh dulu jawabnya tuh waktu gue inget banget gue tuh jawabnya Sailor Moon. Sumpah ya gue dulu lagi kecil ditanya cita-cita gue mau jadi apa sama nyokap. Sailor Moon juga. Jadi monyet. Wah. Iya alhamdulillah. Serius tapi jadi monyet. Jadi gue kalau tidur kan ada kasur disediain. Makin Gue tidurnya di keranjang yang buat keranjang cuci gitu. Gua selimut. Kesian, monyet gitu. Kesian kayak gak Besok dianggap gue beliin anak deh. ya. Gue suka nonton film-film kartun yang binatang-binatang gitu Oke, dulu. Oke, yang satu Jadi jadi dari kecil suka binatang. impersonate binatang-binatang. Makanya kita jadi hostnya ML di Bener. Spot TV. Bener. Kenapa emang karena binatang loh? Karena kita aneh. Oh iya bener. Tapi emang maksudnya gue tuh gak pernah Kepikiran terbayang gitu untuk ya, jadi jadi aktor gitu, iya, atau iya. aktris kan. Maksudnya gue juga kayak oh ya gue cuma pengen jadi Sailor Moon. Sampai dulu guru gue tuh bingung. Oke. Waktu itu gue pernah TK tuh di Surabaya kan. Gue gak tahu tuh guru tuh tahu Sailor Moon atau enggak. Oke. Tapi ketika gue tahu kalau gue pengen jadi aktor mungkin apa ya kayak teaser-teasernya itu ada ketika gue nonton waktu itu film If I'm in Love. Oh. Gue tuh selalu bisa niru suaranya Sandy Aulia yang pas lagi di meja makan gitu. Oke, Yang jadi Coba. cinta ya. Coba. Ikan dong, ada Tita coba sayang. cinta. Coba sorry, gimana? sorry, coba gimana? Tapi kan Tita udah umur 15 tahun bunda. Weh. Dia tuh selalu ngomong gitu. Terus gue langsung kayak. Aktris ya? Sorry kenal di podcast panggil aku. Aku bisa semuanya. Tapi maksudnya jadi kayak. Gue pengen deh bisa jadi dia. Tapi gue Oke. belum kepikiran tuh karena di situ gue masih SMP gitu. Oke, jadi lucunya juga adalah selain lo menjadi seorang aktris, ada di layar kaca dan layar lebar juga, lo pernah bekerja di sebuah stasiun TV. Iya gue. Di belakang layar gitu ya. Tuh kenapa kok tiba-tiba ada di pengalaman seperti itu gitu? Gue tuh waktu itu juga gak kepikiran. Gue tuh tadinya mikirnya kayak magang apa ya yang tapi gue tuh masih bisa ngerasa kayak enjoy gitu loh. Oke. Kayak Awalnya magang gitu? Itu magang emang magang gak kerja. Mhm. Tapi hitungannya kayak kerja karena lo 3 bulan di sana. Terus lo bener-bener kayak turun tangan sendiri ngatasin yang kadang adalah bintang tamunya tuh teman-teman kita sendiri. Malah menurut gue itu adalah kelebihan gue untuk Oke. kayak pakai ini dong, pakai clip on apa. Makanya gue punya menurut gue salah satu yang bisa gue ambil ketika gue magang di sebuah stasiun TV, gue jadi floor director, gue bisa lebih ngerti jadi mereka. Oke. Iya. Iya. 3, 2, 1. Iya. Jangan close the door podcast lain Bukan, itu, jangan ya. podcast lain. Podcast MLD tuh lebih terbaik. Iya. Bahasa nih jilat terus akhirnya gitu ya. Akhirnya tapi waktu saat itu di momen itu gue mau fokus ke magang gue. Jadi Oke. gue ketika ditawarin kayak casting apapun yang ada di stasiun TV itu gue menolak kayak gue mau selesain dulu gue fokus daripada nanti jadi omongan. Iya benar, jadi gibah tetangga. Jadi gibah tetangga gitu. Tapi seru menurut Oke. gue
momen-momen itu yang kayak masih gue inget sampai sekarang ketemu. Misalnya, let's say misalnya tiba-tiba Andri datang gitu. Gue bisa seenaknya aja kayak Andri pakai kali gitu. Terus briefingnya lebih kayak temen, bukan yang jadi kayak. Jadi gini ya, gini gak kayak isi gak kaku kadang kan gitu orang ya. gak suka kekakuan itu. Iya kan, benar. Ini beda sama Andri. Kalau misalnya lo sendiri selain jadi seorang aktor, host juga di salah satu stasiun televisi gitu ya. Sempat, karena gak laku jadi aktor. Sempat gak laku. Sekarang laku kan. Sekarang laku ya. Alhamdulillah. Kenapa tuh di tengah ketidaklakuannya akhirnya memutuskan jadi host TV gitu? Sebenarnya ya kalau gue tuh awal jatuh cinta sama kayak dunia keaktoran ya. Maksudnya dunia keaktoran tuh basically karena gue tuh butuh medium buat buat berekspresi. Karena gue tuh sebenarnya orangnya kayak gue gak pernah curhat, gue gak pernah jadi gue orangnya ngobrol aja tapi gue gak pernah ngeluarin apa yang. Jadi lumayan tertutup gitu ya? Apa yang gue rasa gitu. Gue rasa gue butuh medium itu gitu kan. Nah ternyata waktu pas ikut kelas teater dan lain-lain kayak bisa nih gitu keluar dan asik gitu kan rasanya. Nah waktu pas gue ngambil gue pernah jadi host jalan-jalan itu gue ngambil karena satu gue belajar juga tentang hosting gimana sih caranya, dan yang kedua karena gue emang suka jalan-jalan sih. Jadi poinnya itu ya, jalan-jalan dan lo kerja di situ gitu. Iya. Kayak dapat bonus gitu ya. Bonus dan kita kan ketemu banyak orang banget kalau pas lagi jalan-jalan tuh kayak siapapun di pedalaman mana. Jadi menurut gue itu adalah poin plus lah. Poin plus jadi jalan-jalan juga, ketemu tempat-tempat baru, ketemu orang baru. Cuan juga jangan lupa. Juga itu sih gitu ya. Karena uang adalah uang. Iya, karena fondasi adalah uang. Uang, benar. Bukan nasi ya. Bukan. Nasi kan fondasi. Kan dibelinya pakai uang. Betul. Ini judul podcastnya adalah uang sebenarnya. Uang memang. Tapi keren loh ngelihat kalian berdua acting. Contohnya KKN Desa Penari. Andri di sana gitu ya. Yang mana tuh? Jadi setannya kan. Oh iya benar. Atau mungkin Melankolia. Ya kan kalian berdua kan kalau misalnya kita ngeliat lo acting ya kayak effortless gitu kelihatannya. Tapi pasti nih ada masanya di mana lo tuh baru mulai acting keringet dingin. Jujur ya, lo udah pernah nonton film kita belum? Belum. Coba ya nonton. Siapa yang nge-brief? Yang nge-brief adalah ini. Oh iya. Sama produser. Oh iya. Aduh aku yang keringet dingin nih. Memang itu guna kita. Iya buat ngejatuhin aku kan. Memang. Tunggu aku jatuhin balik ya. Tapi gimana kalian ketika ngerasa di acting dan pertama kali memulai. Pasti ada groginya kan. Pasti ada gak pedenya. Ada ngerasa kayak gue bisa gak sih ngejalanin ini. Itu cerita awal-awalnya gimana tuh? Kalau gue tuh pas. Gue sampai sekarang menurut gue ya. Gue tuh sampai sekarang ketika gue ada di set. Deg-degan gue tuh gak hilang. Dan menurut gue itu adalah salah satu yang gue nikmati. Deg-degan berarti lo bener-bener into sama kerjaan itu. Bahkan kadang ngerasanya kalau emang timnya udah enak, menyenangkan dan lain-lain. Kadang tuh ya walaupun deg-degan tapi lo bisa kebantu sama yang lainnya gitu. Pertama kali gue syuting gue deg-degannya mampus banget. Kayak lo gak pernah acting, lo tiba-tiba karena gue waktu itu kan kayak sutradaranya orang yang paling gue suka film-filmnya. Siapa tuh? Rudi Sudjarwo. Nama besar. Nama besar. Waktu itu gue emang ikut ajang kecantikan. Waktu itu rambut kan. Terus tiba-tiba dia kayak harus beli kucing dalam karung. 5 orang yang gak bisa acting. Belum pernah diajarin dari awal banget. Dari kucingnya. Kucingnya sayang. Kirain karungnya ya. Aduh gak bagus yuk. Nah waktu itu jadi. Dan gue menurut gue bisa ketemu, gue bisa ketemu, oh ini nih yang gue suka. Karena gue ketemu orang-orang, gue bisa ngobrol. Karena menurut gue tipe orang yang tidak membaca. Gue bukan tipe orang yang searching dan lain-lain. Gue tuh lebih seneng ngobrol, karena itu lebih masuk ke gue. Nah itu ketemu di film pertama gue, dan sampai sekarang tuh masih gue lanjutin tuh. Pelajaran-pelajaran yang bisa dapat dari sana. Termasuk nutupin kegrogian itu menurut gue. Jadi gitu. di awal karir banget belajar sesuatu hal yang lo pakai sampai sekarang gitu dan ya. Dan bahkan sampai sekarang pun gue masih kayak gak malu untuk nanya gitu loh. Gak cuma ke senior tapi ke junior pun mungkin gue nanya-nanya gitu. Karena menurut gue ilmu gak cuma dapat dari senior gitu. Bener. Tapi dapat dari junior atau yang sepantaran nama kita gitu. Jadi gue juga kadang suka nanya, bener gak sih kalau misalnya kita di set, kita deg-degan tuh bener gak sih gitu. Apa gimana gitu ya, mereka sih bilangnya kayak ya berarti lo bener-bener into sama project itu gitu. Jadi gue menurut gue gak kenapa-napa sih untuk deg-degan. Lo gimana tuh? Gue tuh sebenarnya pertama kali masuknya ke dunia film itu gue inget banget. Gue waktu itu masih sekolah 2009. Berarti umur lo berapa sekarang?
25 kan? 21. 21. Oh wow. Lebih bohong ya. Cuma ngetes kok. Nah, gue ingat banget waktu itu gue ekstras. Oke. Jadi gue ekstras. Oke. Gue ekstras buat salah satu film di Indonesia 2009, casting buat jadi ekstras. Oke. Terus gue inget kayak, ya udah, kan gue taunya cuma ekstras, ya udah gitu kan. Lewat-lewat gitu. Nah tapi waktu itu ekstrasnya lumayan, jadi kayak ceritanya kita lagi ngegerebek ada orang di kamar hotel gitu, gue jadi reporter gitu. Keren. Ya gitulah pokoknya. Terus pokoknya kayak salah dan harus take berulang-ulang. Padahal gue gak ada dialog, cuma masuk doang. Tapi lo yang salah terus? Gue yang disalin terus, kayak gue dilempar sepatu apa gitu, kayak dimaki-maki, terus kayak gini ya acting kayak gue. Wow dunianya. Ternyata lebih menguji mental. Iya gitu. makanya kayak wow banget. Terus gue inget ya, kan kemarin gue baru syuting filmnya perang. Nanti bentar lagi akan tayang kalau jadi November. Nama filmnya Kadet 1947, ceritanya tentang perjuangan rakyat Indonesia dulu. Nyata. Setelah kemerdekaan ya berarti itu ya? 47 pas lagi agresi militer. Oke. Jadi salah satu pemainnya, ini dulu dia main di film yang gue jadi ekstrasnya. Salah satu pemainnya. Dan tahu bukan lo? Sih? Aduh bukan dong. Ya? Ada. Gerebek-gerebek gue mikir. Ada salah satu pemainnya itu, dia waktu tahun 2009 dia salah pemain utamanya. Karena 3 orang pemain utamanya. Jadi dia inget lo gak? Dia gak inget, kan gue ekstras soalnya. Oh iya benar. Jadi benar. gue inget pas gue syuting kayak, gila men. Nih orang 10 nih. tahun yang lalu lebih gue tuh Pernah syuting bareng satu sama bareng dia. sama dia. Gue ekstrasnya dan sekarang gue satu frame sama dia gitu. Keren. Gue bareng sama dia. Keren. Gue inget, tapi ya maksud gue lo tau lah kalau ekstras tuh kayak di industri kita sekarang menurut gue kayak belum cukup dihargai atau kayak dipandang sebelah mata. Dan menurut gue itu kayaknya nggak bener. Karena gue pernah ada di sana kayak, waktu itu kita harus syuting pagi banget. Jadi malamnya kayak disuruh nginep. Jadi pemain yang utamanya jelas belum dapat kamar. Oke, ya kan? betul. Dapat kamar. Dapat. Bertiga tuh. Karena mungkin budget dan lain-lain, jadi nggak mungkin buka kamar lagi dong. Iya. Beberapa ekstrasnya diinepin, masuk gue. Bertiga tuh. Bertiga tuh berempat lupa gue. Jadi kalau lu nginep di kamar hotel kan ada kasurnya gede gitu ya. Ya itu udah ada orangnya dong yang tidurin si pemain ini. Iya, si pemainnya. Nggak salah mereka juga, kan emang gue ekstras. Maksud gue emang posisi gue di situ. Jadi kayak gue tuh tidur di, lo tau kan kalau kasur tuh ada sisa. Iya. Di hotel tuh ada sisanya, terus habis itu jendela kan. Iya. Nah gue di sisanya itu, empet-empetan sama temen gue. Pas kemarin gue syuting film perang itu, gue ngobrol. Bro, lu ingat gak sih dulu hampir 11 tahun yang lalu kita syuting bareng men. Gila. Film apa? Gue kasih tahu film ini gini. Lu yang mana? Di adegan ini. Malamnya kan kita tidur. Gue sekamar sama lu. Lu yang mana? Gue yang tidur di bawah. Ingat gak lu? Terus dia kayak, itu lu kata dia. Iya, gila. Terus kita, tapi dia orangnya juga baik banget, open banget. Terus gue bilang gue seneng banget. Sekarang gue bisa ada di satu frame sama lo. Bisa gitu. bareng sama lo. Gue bisa syuting, kita bisa berkarya bareng sama lo. Ya akhirnya gue jadi nge-throwback sendiri perjalanan karir gue kayak, gila gue udah lumayan. Udah. Bukan lumayan, itu sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Sih. Dari belum dapat kasur sampai dapat kasur. Iya benar, keren. Kastanya di situ tuh. Dari kasur. Kastanya jadi orang-orang acting buat apa? Buat kasur. Bukan. Tapi itu awal mula gue syuting gue jadi ekstras. Beberapa film, 2 atau 3 film gitu. Groginya gimana waktu itu? Groginya karena kan kayak kalau ekstras. Salah mulu gitu. Ya salah mulu satu, dan kedua mungkin guanya juga pengetahuan di tentang acting dan lain-lain belum terlalu paham kan. Jadi kayak ya ada aja gitu salahnya groginya. Jadi kayak mainnya kayak gini lagi bagus banget. Gue takut nggak bisa ngimbangin gitu. Direkturnya terkenal, gue takut jelek di depan dia kan. Gue selalu mikir kayak gitu kan. Jadi kayak overthinking jadinya ya. Jadi overthinking. Pokoknya gue inget banget tuh pas gue diomelin berkali-kali itu 2009 itu malam-malam tuh jam 2 kalau gak salah. Pas gue diomelin, gue inget banget dia ngomong gini, lu nama lu siapa? Andri Bang, gue bilang kayak gitu. Ini di set gini di kamar. Rame-rame nih? Rame-rame, cut dia marah. Nama lu siapa? Andri Bang. Lu nanti habis selesai syuting, uangnya turun, lu jadi tukang sayur aja. Serius. Gue kayak, diem aja. Anak baru kan gak ngerti. Lu jadi tukang sayur aja kan. Terus gue diem. Gue mau nanya kenapa juga, gue gak ada power buat nanya itu. Gue diem aja kan. Bego banget lu gini, gue diomelin. Pokoknya yaudah akhirnya kita take sampai selesai. Semenjak dari situ gue baru kayak, gue harus ini nih ada di titik dimana gue bisa
bisa punya power buat ngomong kenapa Oke. gitu, apa yang salah dari gue gitu. Iya. Pada saat itu at the moment gue gak berani ngomong karena Oke. gue mungkin karena posisi gue ekstras dan gue juga ya gitulah, lu lihat lah dihargainya semana gitu kan. Jadi kayak gue harus sampai posisi gue bisa nanya Kenapa atau bisa apa salah gue ya, gitu. ada di posisi gue bisa diskusi gitu. Ini enaknya scene ini diapain. Ini scene-nya enak ini adegannya mau kita buat apa. Gue tuh mikir kayak gitu, gue harus bagus nih gitu. Gue harus punya pengetahuan tentang ini ya itu. Tapi kalau menurut gue lebih enak posisi Andri seperti itu sih. Jadi dia bisa lebih menghargai yang lain kalau menurut gue sih gitu. Karena di industri film menurut gue gak cuma pengetahuan acting tapi bisa untuk kayak lebih ke mental gitu. Karena kita gak boleh mentalnya cupu sih kalau menurut gue. Iya kalau gitu atau disuruh. ngedaunnya cepet banget. Disuruh jadi tukang sayur aja kalau gue sih ya udah nih gue jadi tukang sayur. Langsung turun. Udah kepikiran Pak mau beli kangkung. Kangkung lagi. Bukan nasi padang tuh ya. Singkong Pak, singkong. Singkong. Tapi sekarang udah berubah nih, maksudnya from the very first start gitu, at the point of your career until right now gitu, orang-orang udah kenal lo, orang-orang ada di fase yang mereka mengidolakan kalian, terus yang kayak udah ada di fase kayak Kak minta foto bareng, Kak ucapin selamat ulang tahun dong buat temen aku ya kan, ada di posisi ini gitu, waktu mendapatkan pengenalan dari banyak orang gitu ya, itu reaksi awal lo gimana, kaget kah atau seneng kah atau gimana? Kayak udah mulai banyak nih yang mengenali kalian. Kalau gue tuh lumayan bingung. Karena gak pernah ngalamin kayak gitu kan gitu. Kayak gue tuh malah ngelihat saudara gue yang kayak gitu. Dia seorang host namanya Nadia Mulya. Dia sering banget. Kayak misalnya kita jalan ke mall terus tiba-tiba ada yang minta foto. Ya saat itu kan gue masih kecil. Jadi kayak oh iya lucu banget gini. Tiba-tiba waktu itu gue inget banget setelah gue ikut series waktu itu namanya Cinta dan Rahasia di salah satu stasiun TV. Gue nemenin Adit Insomnia. Untuk jadi host salah satu Just Goes to Campus apa itulah salah satu namanya. Event salah of satu air. event of air. Waktu itu gue datang itu bener-bener gue cuma jalan dikit ada yang manggil. Jalan yang dikit ada yang manggil. Gila. Dan itu namanya bukan nama gue. Manggil nama karakter. Tapi gue happy karena kayak berarti gue orang sampai notice ya karakter gue yang di situ gitu. Tapi ada momen juga yang gue tuh pengen nama gue yang dipanggil bukan nama karakter itu gitu. Jadi gue seneng sebenarnya karena akhirnya ada yang notice gitu. Sebenarnya kan ini juga buat jadi aktris kan bukan mimpi gue gitu. Gue kan cuma pengen jadi Sailor Moon. Waduh. Jadi Sailor Moon aktris ya. Ada mulu di layar kaca. Benar juga sih tapi kayak lo bener-bener jalan dikit. Berarti banyak yang nonton dong. Dan gue bersyukur di situ gue naik namanya ketika di peran itu dan bahkan sampai sekarang pun masih ada orang yang manggil lo dengan karakter Gita gitu. Gue juga happy tapi ada sedikit yang kayak nama gue Taskia gitu. Oke. Jadi masih mengejar ke posisi di situ berarti. Posisi di situ karena ya tetap lalu pengen dikenal dengan nama lo asli. Bukan nama karakter gitu. Tapi gue juga happy berarti gue berhasil untuk memainkan karakter itu. Karakternya berjalan dengan baik, yang lo lakukan dengan baik. Gimana kalau lo gimana? Momen diajak foto sama orang, dikenali sama orang, Kak fallback aku dong Kak. Gitu. Fallback tuh terkesan jujur. Iya bener-bener. Ini ya gue tuh jujur gue belum pernah ada di momen kayak orang tuh kayak lo lagi jalan misalnya di mall, wah foto bareng dong, wah atau apa gitu ya. Kayak belum pernah ada di momen yang kayak seheboh itu. Mungkin ada yang ngajakin foto bareng atau minta fallback itu bla itu ada. Cuman kayak gak yang hype dan heboh gitu. Cuman kalau misalkan kayak dulu gue pernah syuting FTV atau syuting apa gitu yang di Puncak, di Bogor yang agak-agak perkampungan sedikit. Itu mostly orang-orang situ tuh biasa kayak yang penting lu lagi kelihatan di depan kamera. Menurut mereka kan lu artis kan. Jadi kayak Kak foto doang gitu. Tapi dia gak tahu kadang nama kita tuh siapa atau apa. Cuman mereka cuma notice muka doang. Dia suka lihat di TV, TV FTV atau gimana gitu. Jadi kalau ditanya gue suka atau enggak gue juga belum bisa jawab. Karena menurut gue ya. Gue so far ya, gue bukan punya sih, ada beberapa orang yang kayak dia bukan ngefans kali ya. Gue bilang kayak temen gue gitu, orang-orang yang support gue walaupun gue gak kenal mereka secara personal. Gue gak kenal orang ini siapa, cuman kalau gue pernah lagi ulang tahun, gue dikirimin kado. Ini orangnya grup ya, bukan satu orang dua orang kayak grup gitu. Mereka yang ngirimin kado, selamat ulang tahun ke Andri, dia bilang kayak gitu. Thank you, nah gue malah bingung bereaksi yang kayak gini. Gue waktu itu jadi pernah jadi speaker di salah satu cafe gitu ya, di coffee shop. Ternyata salah satu yang datangnya itu ada beberapa orang, nah mereka tuh
orang-orang ini gitu, sahabat-sahabat yang gue bilang mereka ini support system gue. Dia tiba-tiba datang, Kak Andri, itu kan gue acaranya kalau gak salah bulan September, gue ulang tahun bulan Juli. Dia datang, Kak Andri gini maaf ya. Berarti bentar lagi ya? Bener, bulan depan. Lo sekalian ya. Pengen banget pengumumannya. dikadoin jadi hostnya MLD. Podcast, benar. Nanti akan aku wujudkan. Bingung gimana nih. Halus kan kita. Halus banget. Iya terus kayak tiba-tiba mereka ngasih kan. Kak Andri maaf ya kita telat kasihnya. Gue gak kenal, dia bilang kita telat ngasih kadonya. Terus kayak kalian siapa? Ya kenalin Kak, ini aku ini. Terus kenalin beberapa orang. Akhirnya kayak menurut gue ini yang namanya support system. Mungkin fans bilang ini kayak dia tuh ya ada aja gitu buat lo. Enggak sekedar minta foto dan lain-lain. Cuman kayak emang nanyain kabar gimana. Akhirnya gue malah ngopi bareng sama mereka, ngobrol. Jadi akrab. Iya. Tapi kalau ditanya momennya kayak gitu gue belum ada, cuman belum pernah yang kayak gue hype banget gitu belum. Oke. Nanti akan ada waktunya. Mungkin ada tunggu saja. Mungkin kita tunggu saja. Karena seru juga sih, maksudnya ngadepin mereka-mereka itu tuh menyenangkan. Menyenangkan menurut gue. Karena tiba-tiba kalau di lokasi kayak waktu itu gue lagi series, tiba-tiba datang cuma buat ngeliatin kita lewat-lewat doang. Dan nungguin akhirnya gue kayak selalu ngomong sama waktu itu talent koordinator kayak kasih waktu gue cuma berapa menit. Buat bisa nyapa. Ngobrol. Nice. Karena menurut gue mereka bisa nungguin sampai jam 11 malam. Gila. Dan nungguin udah nungguin. Dan nungguin. Kadang tuh gue misalnya chat. Kalau misalnya gue lagi baca-baca DM. Gue bales kayak sorry banget gue gak bisa keluar. Karena nih kayak lagi bener-bener tektoknya cepet banget gini-gini. Tapi kadang gue bilang kayak kasih waktu gue 10 menit aja buat ngobrol sama mereka. Abis itu lo panggil gue lagi gitu. Karena ya mereka juga penyemangat kita bener, support system juga. Kalau gak ada mereka kita gimana? Iya sih bener. Dan bahkan gue tuh suka kayak gila ya mereka bisa datang ke lokasi bawain makanan seabrek-abrek. Kadang tuh pernah, jadi waktu itu gue syuting season kedua dibikinin cake. Tapi karakter gue. Gue sampai kayak gemes banget, iya bener kayak. Dan jauh-jauh banget rumahnya. Dan gue seneng banget sih. Gila. Jadi gimana ya kalau misalnya kita ngelihat support system kalian berdua ini emang bener-bener selalu ngedukung kalian. Dengan aktivitas kalian. Dan kayak menerima apa adanya gue. Sedangkan gue yang selengean. Maksudnya gue tidak. Selengean? Gue udah tau loh. Dari tadi ngobrol kita kan bertiga. Kayak baru kenal ya. Kayak misalnya gue selalu ngomong. Kayak misalnya gue sembarangan. Gue ngerokok atau apa gitu. Ya gue bilang ini gue gitu, terserah kalian mau terima apa enggak gitu. Gue maunya kalian ngelihat gue real, bukan ngelihat gue semacam orang yang kayak gue pengen banget jadi dia apa-apa. Ya udah ini gue real gue, terserah lo mau terima apa enggak, tapi dukung gue terus aja ya gitu. Terus mereka yang kayak, Kak aku lebih seneng kakak apa adanya. Itu gue lebih yang kayak, ya itu ya rasanya dihargai gitu. Dan kayak tadi proses-prosesnya Andri menurut gue kayak enak itu untuk kita jadi lebih menghargai orang lain ya Andri. Lebih ngelihat kayak, mereka tidurnya kurang atau gimana, tapi kayak makanya gue kadang suka marah kalau misalnya ada orang yang tidak menghargai sesama manusia gitu sih. Dewasa banget MLD Podcast, tolong hubungi Taskia namanya. Di ujung-ujungnya selalu promo diri sendiri. Selalu, itu tujuan kita di sini. Thank you. Tapi berarti gini, mereka semua nih support kalian juga, apalagi gini kan mereka tahu kalian berdua host dari MLD Spot TV gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi nonton suka Instastory kelihatan gitu sering. ya. Support banget gitu ya. Dan emang ini adalah hal yang bisa dibilang shifting di hidup kalian juga gak sih? Kan tadinya di layar kaca berakting gitu ya, atau di layar lebar berakting, atau mungkin kalau lo host tapi jalan-jalan gitu ya. Ini juga di MLD Spot TV jalan-jalan juga sih, tapi di satu sisi ketemu banyak orang juga gitu ya. Pertanyaannya, shifting di hidup kalian berubah sedemikian rupa apa ketika kalian jadi host di MLD Spot TV? Kalau gue sih ya, menurut gue jadi host itu part of acting. Oh gitu? Betul. Iya. Kayak lu sekarang, nih ini logika yang gampang ya. Lu sekarang di sini, lu jadi host buat kita berdua. Nanti ketika misalnya lu di rumah ketemu sama orang tua lu akan berakting sebagai anak. Walaupun lu gak ngerasa lu lagi acting, tapi lu manggil orang tua lu pasti papa mama. Iya benar. Lu ketemu guru lu manggil pak guru, bu guru. Itu kayak part lu acting jadi murid. Jadi kayak menurut gue itu adalah part dari, hari ini gue akan jadi host. Gue akan bermain sebagai host gitu. Apa sih yang dibutuhin seorang host gitu. Gue perlu banyak insight yang perlu gue tahu dari narsumnya. Gue perlu tahu apa yang mereka kerjain. Jadi ketika pas ngobrol juga, ya kita saling isi. Walaupun banyak banget sih yang gue pelajarin dari part dari acting dan nge-host ya. Gue jadi lebih banyak mendengar daripada berbicara. Benar. Kayak misalnya lu narasumbernya kan gue butuh
butuh informasi dari lu untuk kita sampaikan, kita deliver ke teman-teman yang di rumah biar tahu gitu ya. Bener. Kalian bikin apa sih, kalian ngerjain apa sih gitu. Jadi gue terima sebanyak mungkin kayak, wow ternyata kalau menerima informasi sebanyak ini tuh kayak enak juga gitu. Guanya juga wawasan gue bertambah, orang lain juga, dan gue nanya jadi lebih enak gitu kan. Itu sih yang gue rasain ketika gue jadi hostnya MLD ya. Lebih apa ya, lebih insightful lah. Iya. Lebih inspiring dong. Lebih Iya. Kalau lu sendiri gimana nih? Apa perbedaannya nih ketika menjadi seorang host gitu? Ini mungkin bisa dibilang perdana-perdana juga jadi host ya? Sangat perdana. Sangat perdana ya? Gue kayak lagi dijorokin ke jurang. Karena pertama kali, karena gini, temen-temen gue banyak banget yang suka ngomong sama gue. Kayak waktu itu, gak usah temen deh, kayak waktu itu gue pernah yang ajang kecantikan itu. Oke. Gue take VO untuk mengisi ajang kecantikan itu. Gue takut keceplosan beb. jadi kayak gue disuruh ngisi, terus produsernya dengar, terus ngomong kayak, suara kamu tuh bagus loh buat jadi penyiar gitu. Terus gue kayak, duh tapi gue ngomong belibet. Satu, gue ada kepengenan jadi penyiar saat itu. Lagi makan gorengan gak tuh? Enggak sih, tapi emang kesedek. Di tengah-tengah sini nih, bagian ini nih. Boleh nih, detail kerasa. banget ya. Iya boleh detail. Terus gue mikir tuh kayak, Enggak deh. Gue tuh segrogi itu di depan panggung. Sumpah, segrogi itu. Terus padahal kayak hasrat ingin tampil ada sekali ya. Bukan lagi MLD Podcast. Banci tampil. Jadi gue kayak bener-bener, ya udah deh apa gue coba jadi ini jadi itu. Tapi gue gak ada kesempatannya. Tiba-tiba gue ditawarin MLD Podcast. Bukan MLD, sorry itu nanti ya. Itu nanti. Ya Allah, ya Jadi Allah. gue ditawarin MLD Spotify. Terus gue tanya kayak ini... yakin nih nawarin gue gitu. Ya udah. Gue jadi host nih. Casting dulu. Abis casting gue baca. Sesuatu yang ternyata sebenarnya gue nggak mengatakan itu mudah ya. Tapi bisa kayak kok gitu. Bisa kok karena itu sebenarnya waktu itu pas casting dibilang ini tuh kayak ngobrol aja. Iya. Ya oke. Kalau ngobrol gue bisa. Karena semua orang nyuruh gue jadi penyiar atau host atau MC. Yang ngobrol. Karena mereka ngelihat gue tuh gampang deket sama orang buat ngobrol tuh ada aja topiknya. Nah itu pas tiba-tiba keterima gue langsung gini, apakah mereka yakin menerima gue gitu. Karena gue gak pernah nge-host sama sekali. Ini pertama kalinya gue di MLD Spot TV. Tapi yang paling seru juga adalah gini, kalau misalnya di MLD Podcast itu kita ngasih kesempatan buat followers-followersnya at MLD Spot untuk nanya langsung. Iya. Jadi kita punya live Q&A-nya. Jadi kan beberapa waktu lalu sebelum kita take podcast ini, kita udah up gambar kalian di Instagram kita di @MLD Spot. Terus ada pertanyaan gak buat kedua hostnya MLD Spot TV? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita baca. Jadi udah siap ya? Udah siap. Tadi gue juga masih ngecek-ngecek kok pertanyaannya. Masih ngecek-ngecek ya? Udah dapet 8 malah. Lumayan udah ya? Lumayan. Udah tahu jawabannya dong? Belum. Buat apa lu aja kalau gitu? Gue baca aja dulu. Kita bakal baca ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram kita di @MLDspot. Yang pertama dari @_Dahayu. Gimana cara terlihat gak canggung kalau narasumber kita kurang kooperatif atau kurang asik? Biar gak awkward gimana? Kalau gue biasanya sebelum mulai syuting gue ngobrol sama narsumnya. Jadi kayak kan teman-teman lagi ngeset kamera, ngeset lampu, gue pasti akan lebih approach dari kayak ya ngobrol aja gitu personal, gak harus selalu hal-hal yang berbau kerjaannya dia. Gue ngobrol tentang kehidupannya dia aja. Yang penting biar cair aja gitu. Biar ice breaking aja. Oke. Jadi pas udah take, kita udah punya sesuatu yang baru gitu yang bisa kita bawa. Jadi pas ngobrol langsung kayak apa kabar, gimana bisnis lu bla bla bla. Dia udah lebih santai gitu. Iya gak sih? Nge-break temboknya. Temboknya. Kita baru kenal itu susah. Soalnya kan kadang mereka punya temboknya tersendiri kan. Nah itu yang gue belajar juga dari MLD Spot TV waktu pertama kali gue nge-host gitu. Gue juga bilang kayak ini gue deg-degan banget karena gue baru pertama kali gue baca skripnya tuh sampai waktu itu gue pergi sama kakak gue baca. Bayangin lagi di jedak-jeduk gue ini apa ini gitu. Oh kamar lagi dibenerin. Iya kamar lagi benerin kayak. Lagi ke material kan. Material kalau gak salah. Ngecat. Kita ngecat jadi kayak. Iya. Bisa denger ya hidup sama semuanya. ngecat agak beda ya. Iya biar dia bingung aja tuh gimana. Selalu ada jawaban, thank you. Keren. Jadi kayak gue mempelajari untuk akhirnya ternyata kita harus ngobrol dulu ya sebelum nge-host. Gue pikir kan kalau kita ngelihat di layar kaca, gue juga pasti pas gue dipanggil untuk jadi host MLD Spot, gue pasti nyari tahu dulu dong tentang apa sih program MLD ini Spot TV apa gitu. Waktu itu gue nonton kalau gak salah David waktu itu. Kok dia bisa seenteng itu ya ngebawainnya, bahkan malah lebih kayak temen bukan interview. Terus
kayaknya gue harus terjun langsung. Nah ketika gue terjun langsung, gue ngerasa ya seperti yang Andri bilang, kita harus kayak nonjok si kacanya dari yang mereka kasih gitu untuk kayak lebih mencairkan suasana itu. Karena mereka kan harus ngerasa kita ngobrol, bukan kita nge-interview gitu. Dan ya itu lumayan proses sih menurut gue dari season 4 ya. Sorry Andri. Wow. Dari season 4 sampai season 7. Makanya di season 7 nanti ada interview barengan sama Rio Wicaksono. Benar, sama Reza Al-Kadri. Dan Taskia Namia. Kenapa gak ada Andri ya? Itu dia tuh. Itu kan kita umpetin dulu. Saya sebenarnya ada tapi di kolom meja. Iya benar. Itu kayak ngobrolnya tuh gini banget. Gitu. Karena ngewawancara host junior dan senior. Gitu. Tanggal 5 Juli kalau gak salah nanti. Iya 5 Juli. Iya kan? Jangan lupa ditontonnya. Di net ya. Jangan Saya kayak nonton deh soalnya gak ada di acara itu. Itu jadi kan saya momen yang pengen banget kan. Di YouTube aja. Pasti. Tapi kan ada di sini. MLD Podcast. Benar. Udah siap untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua yang ada di Instagram kita di @MLDspot. @RifaiJPG. Rifai Jepek. Namanya adalah format foto. Oke. Di depan layar hasil video pasti udah melalui editing. Yes. Sering salah gak sih pas proses wawancara? Misalnya salah kalimat pertanyaan, mimik muka atau gestur tubuh gak pas, atau suara yang gak konsisten, kesalahan yang dilakui host, dan apa yang harus dihindari host saat perform. Kalau gue kebanyakan belibet sih. Belibet ya. Itu kalau suara gak konsisten gimana sih lagi ngomong jadi mana? Jadi tiba-tiba off pitch gitu. Iya. Kalau gue pengalamannya malah nah waktu itu pas salah satunya yang bisa gue ceritain pas ML di Spot TV itu gue tanya. Ini tuh siaran langsung yang live gitu. Atau taping. Terus mereka taping. Terus dia bilang ini sebenarnya kayak syuting sih kak. Gue langsung kayak gue coba gitu. Salah satu gue bisa belajar untuk nge-hosting kayak kalian berdua. Kedua gue bisa dapet ilmu. Ketiga ya udah gue kayak langsung terjun aja gimana sih kalau terjun deh tuh sana langsung gitu. Lo mau gak mau bisa kan. Nah waktu itu gue kayak gimana ya caranya. Ternyata kebanyakan adalah permasalahan gue yang pertama. Gue tuh takut belibet. Nah kebanyakan gue belibet. Padahal gue udah tahu nih apa yang mau gue ucapin ke narasumber gitu. Tapi dan itu gue selalu mengeluarkan hadakulen my life gitu. Gue kayak. Jadi bahasa Thailand Jadi bahasa Thailand. Dan kadang biasa. ada beberapa narasumber harus take 2 baru lancar. Jadi kayak sama-sama manasin narasumbernya badan. juga pun suka belibet. Jadi kadang mereka kayak gue belajar akhirnya di MLD Spot TV ini gue belajar kayak take kedua gue harus lancar, jadi mereka juga enak untuk penyampaiannya gitu. Biasanya take pertama itu adalah kayak pemanasan gue, tapi beda banget ya yang kemarin kita kayak Gak pemanasan. Karena udah kenal. Nah kebetulan tuh hari lagi panas. Jadi kayak buruan. Iya, yuk bisa gitu. Itu sih sebenarnya kebanyakan. Kalau lo gimana Nindri? Jadi apa nih yang biasanya kesusahan yang lo laluin gitu? Ngantuk sih. Ngantuk sih. Soalnya kan kadang gue callingannya pagi ya. Jadi gue kayak. Malamnya mungkin habis ada kerjaan atau ngapain. Kerjaan karena kita kerja terus kan. Iya kan. Gue halusin tuh kerjaan. Bener. Jadi kadang kalau gue lagi di calling sama teman-teman dari MLD Spot TV kayak. Kalau emang narsumnya belum datang. Ya udah gue bisa tidur gue di mobil. Kalau jalan ke Bandung juga. Di perjalanan tidur. Iya di perjalanan bisa tidur. Gue pernah waktu itu lagi syuting kan. Syutingnya itu selesainya jam 4 pagi kalau gak salah. Jam 5:30 gue dijemput buat ke Bandung. Gila gak? Itu jadi kayak belum tidur kan. Jam 4 selesai, terus gue pulang ke rumah. Siapin baju buat ke Bandung. Baru selesai mandi, Tintin. Terus gue liat sudah dijemput. Itu kan kayak ledek-ledek gitu ya. Kalau maksudnya kalau yang tidur kan kayak lembab gitu kan. Karena itu benar. Tapi benar kan maksudnya kayak pikirannya. Karena kalau gue pribadi sih gue ngerasa selain tadi approach langsung ya. Kayak ngobrol gitu misalnya misalnya bintang tamu Taskia atau sama lu gitu ya. Ngobrol langsung, gue juga ngerasa istirahat yang cukup banget itu menurut gue akan berpengaruh banget ke konsentrasi dan fokus. Jadi kalau ketika lu istirahat cukup, lu fokus, lu konsen, pasti lu relax mainnya. Ngebawainnya, ya enggak? Lu pasti hari ini istirahatnya cukup. Cukup. Banget. Karena lu santai. Iya kan? Enggak, karena aku profesional. Oh iya bener. Gue biasanya kalau gue syuting episode pertama MLD Spot itu gue masih agak grogi, agak kaku ya. Karena gue kayak, gue gak tahu nih secara. Ini environment baru. Iya environment baru. Gue harus pembawaannya seperti apa. Jadi gue episode 1 mungkin masih agak kaku dikit. Masih gitu mencari-cari gitu. Cuman di episode 2 dan seterusnya itu gue kayak. Di episode 1 biasanya gue pelajari formatnya. Pertanyaan itu pasti kan formatnya selalu halo apa kabar.
gimana hidup lu, bla 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 sampai terakhir udah ya kan itu kayak perjalanan hidup gak atau enggak karir lu atau bisnis lu. Jadi gue tuh biasanya udah tahu format pertanyaannya. Jadi yang gue perlu tahu tinggal si narsum ini bikin apa, ngerjain apa sih hal yang bikin dia menginspirasi. Kayak kemarin pas di Bandung si narsum ini bikin lagu untuk tanaman. Contohnya ini gitu. Si narsum ini bikin lagu untuk tanaman. Tapi gue sebenarnya kalau format pertanyaan gak perlu dikasih, gue udah tahu formatnya. Cuman gue tinggal perlu tahu informasi tentang sejauh apa sih musiknya mereka ke tanaman gitu ya. Udah sepanjang mana perjalanan karirnya. Jadi pas ketemu udah tinggal lo ngembangin sendiri. Jadi gue selalu nanya sama mereka, ini boleh gue kembangin gak? Atau misalnya kalau misalnya mereka udah jawab ke yang, karena gue bukan host, jadi gue masih belajar kan. Jadi gue suka nanya kayak, kalau mereka udah jawab di pertanyaan 2, kayaknya gak usah gue tanyain gak apa-apa kali ya gitu. Dan kalimatnya boleh gue rubah gak? Karena kan mereka cuma ngasih materi. Gak harus saklek seperti itu dong. Sedangkan kan gue karakternya kayak gimana, Andri karakternya kayak gimana, Reza karakternya kayak gimana. Gue aneh ya manggil Reza sumpah. Manggil sayang jangan dong. Gak boleh. Jangan dong Ben. Sayur. Aduh sayur. Jadi kayak bisa gak gue bawa dengan tetap ciri khas kita berdua gitu yang berbeda banget. Soalnya kadang kan kalau pertanyaan itu kan sebenarnya guideline kan. Jadi kalau pertanyaannya langsung dilemparin, gimana kabar hari ini? Apa rencana 5 tahun ke depan? Itu kan formal banget. Iya bener. Lawan bicara lu akan jawabnya pasti seformal itu juga. Kaku juga jadinya. Iya makanya kayak gimana caranya kita bikin santai itu. Sedangkan kan di MLD Spot TV kan kayak urban banget. Maksudnya kayak lo harus kayak casual mungkin ya. Enggak, kalau gue sih ngeliatnya kayak anak nongkrong. Iya benar. Jadi kayak gimana caranya gue nanya seperti anak nongkrong tapi gue bisa ngasih tahu ke yang pada nonton itu tuh mereka dapat gitu apa informasi yang mau kita kasih gitu. Ini pertanyaan dari @novemberplan. Kalian tuh sebenarnya ngafalin skrip secara keseluruhan gitu gak sih atau gimana? Kalau gue, selama syuting ML di Spot TV sih biasanya sebelum syuting tuh selalu di brief sama teman-teman kreatif, teman-teman produser tuh mereka selalu nge-brief dari awal pertanyaan sampai selesai. Cuman karena ini pekerjaan gue juga ngasih tanggung jawab lebih ke diri gue. Kalau kayak berapa hari sebelumnya udah dikirimin skripnya gue, seenggaknya gue ngebaca lah gitu review. Walaupun jadi gue sehari sebelum ya. Walaupun sehari sebelumnya gue seenggaknya ngebaca supaya tahu apa yang topik apa yang akan kita bawain. Seenggaknya gitu. garis besarnya lo tahu gitu ya. Jadi biar kayak kalau misalnya udah ketemu sama bintang tamunya gak hahau-hahau gitu. Biasanya sih yang grogi itu episode 1-2 doang. Sisanya kalau ke belakang kan lu udah tahu konsep acara itu seperti apa. Cuman yang kayak tadi gue bilang cuman perlu tahu narsum lu nih apa bidangnya gitu. Apa sih yang mereka buat, apa yang mereka kerjain. Kita makin tahu itu makin dalam jadi makin lebih enak. Mereka gak perlu jelasin lagi kan. Bahkan tinggal pancing dikit aja udah langsung keluar banyak gitu ya. Gimana Taskia gimana? Kalau gue biasanya ngebaca dulu sampai selesai. Terus gue pastinya kepo dulu ke Instagram mereka masing-masing. Karena kan menurut gue keuntungan kita di zaman sekarang kan era digital. Jadi kita bisa googling atau cek Instagram, sosial medianya kita cari gitu. Setelah itu udah karena gue memang ini nge-host pertama kali, jadi masih tetap selalu deg-degan. Pas gue sampai di lokasi, gue minta produser untuk ngeridingin kayak biar nanti gue pas ketemu. Itu menurut gue adalah salah satu bagian pemanasan gue. Karena kan kayak sama kayak acting menurut gue, kita harus pemanasan dulu, badannya panas dulu, baru lo enak tuh ngejalanin scene itu. Nah kalau di host, gue pemanasannya malah sama produsernya, gue kayak ngeridingin lagi ini. Terus gue sempet kayak misalnya ada pertanyaan yang menurut gue ngejanggal di gue gitu. Gue tanya lagi ini kira-kira bisa gak ya gue bolak-balikin atau gue satuin pertanyaannya. Karena bisa jadi mereka jawabnya akan bareng. Maksudnya bakal disamain di satu pertanyaan yang sebenarnya bisa dijadiin satu. Dua pertanyaan yang jadi satu gitu. Jadi kayak gak double pertanyaan dan gak double jawabannya juga gitu ya. Karena kan kalau kayak gitu kita bakal kelihatan kayak lo gak ngedengerin gue atau apa. Sedangkan di situ memang benar kita lebih banyak mendengar gitu. Dan itu sebenarnya di saat nge-host itu dikasih pelajaran gue untuk di acting kalau kita tuh selalu harus mendengar gitu. Oke. Jadi enaknya host tuh sebenarnya gitu ya, kayak lo ngedengerin. Selalu lo ngedengerin. Gak cuma nanya-nanya aja gitu, tapi lo harus mendengarkan benar-benar. Benar. Jadi itu dia beberapa pertanyaan dari followers kita di @MLD Spot gitu ya. Kalau pengen nanya, kalau pengen request bintang tamu langsung cek ke Instagram kita di @MLD Spot.
Nah balik lagi ke obrolan kita barengan sama kedua bintang tamu kita di sini, Andri dan juga Taskia. Yes. Ngobrolin soal host jadi MLD Spot TV. MLD Podcast aku. Tolong jangan salah ya. Bentar lagi kita kan. Ya Allah ya Rabbi. Tapi gini, seru kan pasti Yes. proses syutingnya. Banget. Banyak banget pengalaman-pengalaman menarik. Tapi kalau misalnya di belakang layar, seseru itu juga kah? Kalau pengalaman seru selama syuting MLD Spot TV apa ya? Mungkin lebih kalau di luar konten kita ketemu sama narasumbernya ya. Di luar. Gue misalnya perjalanan kemana. Itu kadang kan kita suka rebutan waktu sama cuaca. Kayak udah mendung, udah mau hujan. Tapi kita tetap harus ngambil stock shot gambar-gambar. Outdoor soalnya kan. Di luar atau apa itu kan kayak. Terus belum lagi misalnya kayak spesifik nih misalnya kayak kemarin. Dri naik Penny gitu kayak skateboard kecil gitu. Penny dari sini ke sini Andri terus ini gini kayak. Itu menurut gue challenging juga sih. Terus kan di sini bagus nih. Jadi kayak drivernya gak bisa berhenti di situ karena itu jalanan umum kan. Jadi kita harus melipir dulu dikit. taktis. Mending jadi berhenti di situ gitu. Turun sama teman-teman campers. Langsung ambil ntar udah dijemput di depan. Kita emang menurut gue apa ya, gue malah senang kayak gitu karena kita sama-sama bekerja untuk kayak ngehasilin konten yang bagus gitu, yang bisa orang nikmatin. Betul. Itu sih pengalaman yang menurut gue apa ya, yang susah digantiin karena tadi lingkungannya juga udah kayak keluarga, kayak temen. Jadi gue rasa kejar-kejaran waktu, kejar-kejaran apa ya. Iya, di bawah fun aja berarti ya. Kadang malah gue suka kayak colongan gitu kayak, nanti tolong ambil beauty shot gue yang bagus ya, nanti gue bagi gitu. Terus kadang kayak, fotoin gue gak apa-apa kan gitu. Gak apa-apa dong Kak gitu. Gak apa-apa. Tapi itu karena jadinya kayak jalan-jalan sih menurut gue. Bukan kayak lagi kerja gitu. Lebih enaknya kan kayak gitu kan. Benar. Waktu itu Kelly Tandiono, Om Leo berkaraoke. Karena gue suka banget karaokean. Terus gue kayak, kenapa gak Om Leo tuh gue? Karena gue sering banget datang ke acaranya Om Leo. Itu mungkin berasanya kalau lo ada di situ kayak gak kerja banget ya. Kayak gak kerja banget mungkin ya. Salah satunya itu. Lo apa nih? Kalau gue sih basically kalau bisa dari season 1 ya. Enggak, karena gini. Kalau bisa dari season 1 hostnya gue sih, tolong ya teman-teman. Serius ya. Tolong vote aku di sini ya. Basically gue memang suka ngobrol dan gue gini, kalau ada orang yang punya sesuatu menginspirasi apapun itu produk, places ataupun orang itu ya. Gue tuh dari dalam diri gue malah terinspirasi, punya keinginan kayak gimana sih lu bisa ada di titik bisa ini. Bisa ngobrol atau gak bisa ngobrol juga. Gimana sih lu bisa ada di titik ini gitu. Siapapun itu hostnya, gue kadang suka. Misalnya waktu season sebelumnya si Kelly, si David gitu. Gue tuh malah suka biasa ngeliatin narsumnya kan kayak gila ya dia bisa ada di titik ini. Makanya gue setiap kali di season gue, gue setiap kali ketemu narsum ini, gue sebisa mungkin gue mengkupas sedalam mungkin yang gue tahu. Supaya maksudnya si penonton ini juga tahu gimana sih berdarah-darahnya orang-orang ini sampai ada di titik ini gitu. Jadi kalau ditanya episode mana yang gue pengen ini, sebenarnya gue pengen banget semuanya gitu. Karena gue bisa dapetin full value semuanya. Iya. Karena itu gue setelah berapa episode gue syuting, oke, gini, paling gampangnya gini, gue kemarin berapa episode terakhir, kalau gak salah gue syuting sama teman-teman yang bikin jazz. Itu ada Aditya Suharmoko sama teman-teman dari Quarter Taylor. Oh iya. Quarter Taylor tuh anaknya Brillington, bla bla bla. Sebelum itu gue memang lagi kepikiran lagi mau bikin jazz. Kayaknya bikin jazz yang bagus, asik nih. Iya, mau bikin gitu jazz, mau bikin baju-baju cowok, teman bikin Taylor gitu ya. Iya, Spoke Taylor, cuman bikin sendiri. Cuman kan ya gue lagi research lewat YouTube, internet aja gitu kan. Tiba-tiba dapat kesempatan ketemu sama mereka. Terus gue ngobrol, akhirnya malah sempat ketemu sama tukang jahitnya, master tailornya, perjalanan mereka gitu. Ada yang mereka gak sengaja lagi pergi ke Inggris, terus belajar culture sana, akhirnya dibawa ke Indo. Ada yang emang mereka punya visinya buat bikin baju yang bisa ke-reach sama semua laki-laki di Indonesia gitu ya. Nah, waktu itu kan gue lagi proses, gue lagi pengen bikin baju juga, pas kebetulan ketemu narsum yang kayak gitu. Hari ini gue datang, ini gue pakai celana bikinan gue sendiri. Serius. Selain maksud gue, selain mereka menginspirasi gue juga jadi ada motivasi lebih bahwa kayak aku juga pengen bikin baju-baju sendiri gitu yang emang style gue banget. Gitu. Jadi ya lu tau lah impactnya mereka tuh sebesar apa. Sampai gue bisa akhirnya gue bikin celana sendiri tuh. Berarti kan udah sebesar itu kan. Iya. Berarti gini nih, lanjutin pertanyaan gue. Gara-gara nge-host di MLD Spot TV, gue jadi bisa titik. Jadi celana. Apa tadi kata pertamanya karena gue jadi host di MLD Spot TV, gue jadi bisa titik. Gue jadi bisa ketemu sama
Host MLD Podcast. Ini udah biasa Pak. Oh iya, udah biasa. Ada yang luar biasa nih seperti jawaban saya. Ketemu Faris Arab. Oke. Menurut gue itu hal yang luar biasa. Luar biasa. Akhirnya gue bisa ketemu dan itu kesempatannya gue dapet di MLD Spot TV. Nice. Itu gue ngewawancara. Seorang living legend. Seorang living legend. Nice. Faris RM. Yang mungkin gue saat kecil belum tentu mendengar. Dia ada ketika bokap nyokap gue mungkin lagi pacaran atau apa gitu. Gue tuh bener-bener kayak oke, gue waktu itu kemarin gue juga ngobrol sama Rio gitu kayak lo sedek-dekan apa? Karena gue pikir cuma gue yang ngerasain Rio gitu. juga deg-degan. Ternyata Rio juga sedek-dekan itu. Jadi gue kayak oke. Dan gue umurnya 94 dia udah ngelakuin banyak hal dan udah menciptakan banyak lagu gitu. Gue jadi kayak oke, gue harus persiapin diri. Gue sampai waktu itu saat itu lagi bulan puasa. Gue sahur-sahur gue ngebaca ulang. Di jalan gue ngomong sendiri dengan pertanyaan yang udah disiapin. Tiba-tiba ketemu dia ternyata gak semenyeramkan itu. Ternyata asik banget dia ngobrol. Seasik itu dan gue banyak pelajaran yang banyak gue temuin kayak. Karena dia tumbuh di sebelum era digital gitu. Jadi dia bisa survive di yang era sebelum digital dan sekarang digital gitu. Juga bisa survive. Kayak gitu. dia waktu itu ngejelasin tentang gue tuh pernah mati lampu ketika lagi gue manggung. Gue harus ngapain. Gue gak panik gitu. Gue cuma main piano. Gue kayak oke, anak zaman sekarang lo akan panik. Gue pun akan panik gitu. Tapi gue bisa ngerasain jadi dia. At the moment ketika gue ngewawancara gue bisa masuk ke dunianya dia gitu. Yang emang gue suka sama musik. Tapi gue belum pernah denger dari sisi seorang legend. Dia perjuangannya di Barcelona seperti apa. Dia nyiptain lagu itu di Barcelona gitu. Gue tuh sampai kayak ngeliat dia tuh amazed kayak gini ya. Begitu perjuangannya gitu. Makanya dia juga menghargai teman-teman yang bukan di eranya gitu. Terus kayak nyeritain, dulu gue analog, gue benar-benar ngegunting loh. Abis ngegunting kalau itu guntingannya itunya hilang, ya udah kita ulang dari awal. Rekam lagi dari That's awal. why dia lebih menghargai kan pasti gitu. Dan lebih dikenal. Makanya dia mungkin menurut gue patut untuk dikatakan menjadi legend. Dan itu momen yang mungkin sekali dalam seumur hidup gue juga gak tahu. Karena kan gue baru pertama kali jadi host di MLD Spot. Dan gue ketemu dia, gue bener-bener kayak antara deg-degan dan kayak excited ya. Lo gimana nih? Gara-gara jadi host di MLD Spot TV, gue akhirnya jadi bisa bayar cicilan. Itu benar. Betul, apalagi. Iya kan. Betul. Jadi bisa bayar cicilan. Aku pun begitu. Emang sudah pasti. Terus. Karena hidup kita itu cicilan. Iya betul. Gara-gara jadi host di MLD Spot, gue jadi banyak dapat inspirasi ketika gue lagi berpikir. Dan gue kerjanya banyak di depan layar juga. Sebagai aktor, sebagai apa. Gue tuh orangnya sebenarnya suka mengamati dan menganalisa orang lain. Ketika gue walaupun lagi ngobrol kayak gini gitu ya. Oh si Reza karakternya tuh seperti ini. Kayak gini ya, Taskia kayak gini. Begitu pula ke narsum-narsum gue. Setiap orang kan punya keunikan masing-masing sifatnya. Nah itu selalu gue pelajarin. Bahkan sampai teman-teman kru gue juga kadang suka impersonate mereka gitu. Menurut gue itu adalah tabungan tabungan karakter psikologi manusia-manusia lain yang gue butuhin gitu. Jadi apa yang gue dapat selama gue syuting MLD selain inspirasi dan gue bisa bikin kayak gue akhirnya belajar ngejahit, belajar desain kayak sekarang. Selain itu ya gue suka nganalisa orang. Nice. Ternyata dia jahit sendiri. Baru saya tadi mau nanya kayak itu celana beli di mana? Gitu. Karena saya tipe orang yang suka celana kain gitu. Maksudnya tapi memang di MLD Spot gitu selama gue jadi host banyak yang bisa gue dapat selain pengetahuan dan lain-lain. Karena gue bukan manusia yang doyan baca ya. Gue memang suka ngobrol gitu. Selain itu gue bisa menemukan karakter-karakter yang berbeda-beda. Yang suatu saat bisa gue bawa ke karakter ketika gue menjalani acting sebagai siapa itu kadang gue suka masukin. Karakter siapa kayak waktu itu gue ketemu si ini cara duduknya kayak gini. Oke bisa nih. Jadi banking karakter iya, ketemu orang banyak iya, dapetin banyak pengetahuan, inspirasi yang banyak dan cuan juga ada. Terakhir buat kalian nih, what's next untuk kalian nih dari sisi karir? Mau ada apa lagi nih? MLD Podcast bukan? Iya. Gimana? MLD Podcast season 8.
Host by Karena Rio kalau nggak dan salah Reza. 1 sampai 7 kan udah kalian ambil kan. Jadi Iya panjang ada banget. Dari 1 1 sampai 7. Iya. Sementara Kasih gue dari kesempatan 4, orang lo dari lain. berapa? Baru saya. Iya, baru kan? season kemarin. Baru season kemarin ya. Enggak, lu dari 6. Iya 6 1 episode. 6 sama Oke pemirsa, terima kasih banyak sudah bergabung. Berarti kita memang seterusnya ya dari 8 sampai 100 Sampai kalau nggak salah. 100 ya. Boleh. Amin ya. Siap amin, dikoling. Amin ya. Jadi mudah-mudahan masih ada banyak lagi hal-hal yang lagi. bisa menginspirasi kalian untuk tetap bisa jadi host. Get yourself inspired by MLD Spot TV. Gila, keren emangnya. Tapi ngomong-ngomong benar tuh, soalnya gue sama Rio juga bakal ada di MLD Spot TV, di interviewnya barengan sama Taskia. Taskia 6 ya. Nah, Aduh males gue itu- di conversation ini. Kan gue gak ada, soalnya gue gak ada. Nanti Gue ada, nonton aja. ya, gua nonton. Tapi Mendingan kan ada di nonton. sini. Soalnya Oke. kalau nggak salah ada di tanggal 5 Juli 2021 setiap hari Senin. Tuh, jadi jangan lupa untuk disaksikan. Lo bisa tahu di balik layar antara gue sama Rio sebelum persiapan MLD Podcast itu seperti apa. Dan yang pasti juga lo bisa cek langsung nih MLD Podcast kita. Kalau misalnya pengen dengerin di Spotify, adanya di mana nih? Ada di MLD Podcast. Keren, hafal ya, dengerin aku Hafal. ya. Terus berarti kalau ya. emang pengen nonton yang ada wujudnya, Iya. MLD Spot TV. Keren, itu di YouTube channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, sama bunyiin lonceng notifikasinya. Betul. Sama yang terakhir Instagram kita adanya di mana? Ada di @MLD Spot. Sorry, gue bakal ambil MLD Andri Mas Podcast. Hadi. Bukan. Taskia namanya. Itu anda. Sekalian. Iya. Silakan. Kalau mau cek kehidupan kalian adanya di mana? Andri Mas Hadi. Sama Taskia namanya. Sama. Pakai Y. Taskia Namia. Dan siapa? @MLD Spot. Mantap. Lo nama lu siapa? Reza MLD. Reza MLD. Kalau gak salah nanti Instagramnya akan berubah seperti itu ya. Iya benar. Pokoknya brandingan semua. Merah, putih, hitam. Merah, Itu dia. putih, hitam. Itu dia. Abis ini kita juga punya challenge barengan sama kalian berdua. Jadi Takut. tungguin challenge-nya seperti apa. Ada di YouTube channel kita juga. Dan yang pasti jangan lupa untuk dengerin episode-episode kita yang lain dari MLD Podcast. And last but not least yang terakhir dong. Apa? What And next-nya? always get yourself What next-nya tadi inspired. belum dijawab loh. What next-nya Bapak apa? aku dilewatin saya. Abis tadi udah bilang katanya mau jadi host MLD Podcast. Oh itu satu. Iya. Itu baru Banyak. satu. Sorry ya Apalagi? kalau kita tuh pencapaiannya ada banyak. Oh iya. Emang orang sombong biasanya dikasih naik dulu sama Tuhan, habis itu dijatuhin. Apa ya konteksnya ya? Tas. Kalau gue sih secara karir ya kayak ya kan ke depan ini nanti bakalan lagi disibukin lah alhamdulillah sama syuting. Oke. Terus kayaknya gue akan banyak lebih ke self development diri gue Oke. sih. Karena ya itu tadi ya gue banyak terinspirasi dari teman-teman yang narsum itu. Aha. Gue mungkin akan tetap syuting dan lain-lain. Cuman kayak gue kemarin ya gara-gara ngejat celana ini gue merasa kayak Kayaknya asik nih. seru banget punya dunia baru lagi gitu. Takut begini gak sih? Enggak ya? Terus kayak gue punya dunia baru lagi Lagi gitu. ngerokok kan itu Iya, kan. rokok kan gini. Ngerokok. Seru banget punya dunia baru lagi dan gak tahu kayak lu di manusia tuh kalau ada stage of life-nya kan di setiap Aha. berapa dekade lu ngerasa udah stagnan. Kayak Iya. oke lu jadi host, Oke. jadi MC gitu ya, jadi penyiar udah 10 tahun masuk lo di umur 30 ke 40 kan oke lu tetap jadi penyiar cuman jiwa lu tuh gak tahu ya, kalau gue ya itu Iya. kayak dalam diri tuh kayak gue butuh sesuatu nih untuk dikerjain lagi hal-hal Gue sih pengen jadi bos ya. tuh kan. Iya kan kayak gue butuh itu ngekspresiin sesuatu yang lain sih gitu ya. Mungkin di acting sambil berjalan ya gue Pengen coba iya. Sesuatu yang baru lagi gitu Iya ya. iya. Iya. Nah. Sama sih tapi kalau gue juga kayak kalau gue emang dari awal maksudnya ketika gue terjun pertama kali di industri perfilman, Oke. gue mau fokus sama itu gitu. Tiba-tiba gue dapet MLD MLD podcast, sorry itu nanti ya. MLD Spot TV, gue jadi kayak Baru lagi. Iya, 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 seru iya, lagi. iya. tapi gue tetap Sekarang mau fokus di host berarti sekarang, ya. Sorry banget. Sorry banget ya. Sorry nggak apa-apa ya. Tetap nonton kita semua ya gitu. Karena kan kita tetap satu pilar. Tetap. MLD. Aku Aku Spot TV dan MLD Podcast. Sama kita juga MLD Spot TV dan podcast. Karena bakal ada MLD Points. Iya. Bener gak? Branding terus sampai Tapi kalau pusing gue orang-orang. emang tetap bakal terus berkarir di Oke. industri perfilman. Pasti. Nge-host kita masih coba-coba karena ini Oke. juga baru pertama kali Oke. gue momen gue ada di MLD Spot. Semoga bisa ke depannya. Amin. Tapi ya mungkin kalau detik ini gue masih fokus ke
ke dunia perfilman sih. Acting ya? Ke acting karena memang itu yang ternyata gue temukan ini ternyata titik yang gue cintai gitu. Iya. Oke. Ngomong-ngomong hal-hal yang kalian cintai berarti acting. Kita punya challenge buat kalian. Kenapa sih gak ngomong-ngomong? Marah. Enggak. Terus. Kita tuh seneng banget dijatuhin dia. Gak apa-apa, Tuhan yang jatuhin kalian nanti. Tungguin ya, akan ada challenge barengan sama kedua bintang tamu kita. Seperti biasa kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Andri sama Taskia udah mampir di MLD Podcast. Tungguin challenge kita di YouTube MLD Spot TV. In the meantime, dan untuk yang terakhir nih, sebagai host jadi harus fasih ya, nggak boleh dikasih contekan ya. Oke, yang terakhir kita harus sama-sama 1, 2, 3 and get yourself inspired by MLD Spot. Bingung kan MLD Spot apa MLD Podcast ya? Apa MLD Points? Kalau gue biasanya soalnya ngomongnya MLD Spot TV.